Pertemuan ke-15. Baik, Bapak Ibu sekalian, pembekalan akan kita mulai 5 menit lagi, Bapak Ibu. Lagi 5 orang di bawah yang kuliah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Asdar SPD MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Munci selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 18 Makassar. Yang kami hormati para narasumber, dalam hal ini Ibu Sri Rahmadaningsi SPD MSIP dan Bapak Ahmad Suwandi SPD MSIP. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta pembekalan pada hari ini Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 18 Makassar dan adik-adik mahasiswa yang saat ini juga sedang mengikuti kegiatan pembekalan kita pada pagi hari yang baik ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat kembali bertemu walaupun secara virtual dalam kegiatan pembekalan hari kedua program riset keilmuan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada hari ini merupakan rangkaian acara dari kerjasama antara Universitas Bosowa dengan Dikti Kemendikbudristek melalui program riset keilmuan tahun 2021. Dengan tema meningkatkan literasi digital guru dan peserta didik serta inovasi pembelajaran berbasis ICT melalui Gold Standard Project Based Learning di Kota Makassar. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita melangkah ke acara kita pada pagi hari ini. Untuk pembekalan di hari kedua, yang pertama kita akan mendengarkan kembali arahan dari Ketua Tim Periset, Bapak Dr. Asdar SPD MPD,
yang saat ini juga sudah bergabung bersama kita semua. Saya pastikan dulu kesiapan beliau. Ya, insya Allah. Baik, Bapak, selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan arahan kepada para peserta dan kepada tim riset pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan, Bapak Dr. Asdar, SPD, MPD. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita kembali bisa lagi berkumpul, bertemu pada pagi hari ini dalam lewat Zoom, ya, karena pada prinsipnya kita masih berada dalam era pandemi. Tapi itulah bahwa meskipun kita masih di era pandemi, kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya meskipun tidak tetap langsung. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada pihak SMA Negeri 18 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Nonci selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dan bersama tim yang ada di sekolah ada Pak Lutfi Adam, SPD, ada Pak Andi Husni, SPD, dan beberapa teman yang Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kemudian ucapan terima kasih pula yang tak terhingga saya sampaikan kepada pemateri kita pada hari ini. Ada Ibu Sri Rahmaningsi, SPD MSIP. Mohon maaf jika saya salah menyebut nama Ibu. Kemudian ada Bapak Ahmad Suwandi, SPD MSIP. Ya, demikian juga dengan anak-anakku mahasiswa yang tergabung dalam tim periset. Ya, Insya Allah apa yang kita lakukan ini semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari ini kita kembali bertemu dalam masih melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin, masih dalam rangkaian acara pembekalan program riset keilmuan dengan tema utama yaitu meningkatkan literasi digital guru dan peserta didik serta inovasi pembelajaran berbasis ICT melalui Gold Standard Project Based Learning di Kota Makassar. Ya, harapan kami selaku ketua tim riset bahwa seluruh elemen yang terkait, yang terlibat nanti dalam program ini bisa betul-betul diikuti dengan seksama, kemudian nanti bisa diimplementasikan ketika sudah lalui, sudah ada yang program-program atau aplikasi yang kita kembangkan, kemudian nanti bisa diterapkan di institusi kita masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika sekiranya nanti dalam kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Saya katakan yang setulus-tulusnya karena kita adalah semuanya adalah guru atau pendidik. Ya, beda kalau andaikan kita ini adalah dari militer, mungkin ya beda ucapan terima kasihnya Bapak Ibu. Kalau kita dari Angkatan Udara misalnya, kita mengatakan ya, selamat terima kasih yang setinggi-tingginya karena terbiasa dengan ketinggian. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Bapak Dr. Asdar SPD MPD, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pengenalan atau pembekalan dari narasumber kita terkait dengan bagaimana pengenalan tentang gold standar PJBL, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana pengenalan tentang pengembangan website pembelajaran, tentang LMS dan aplikasi pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Ramadaningsi SPD MSIP yang saat ini juga sudah berada di tengah-tengah kita semua. Saya cek dulu siapannya. Oke, siap, Bu. Ya, baik. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Sri Ramadaningsi SPD MSIP. Kami persilakan. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas, Bu, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Asdar, Bapak Ahmad Swandi, Ibu Susalti, dan para guru dari SMA 18 Makassar. Telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit pembekalan pada hari ini. Jadi saya langsung aja memberikan pembekalan terkait website, LMS, dan aplikasi. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat di layar? Mohon maaf PPT-nya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah terlihat. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Sri Ramadaningsi. Saya dari Lembaga Pendidikan Permata Bunda sebagai content developer. Jadi saat ini saya tugaskan untuk memberikan pembekalan terkait pelatihan yang akan dilakukan di beberapa bulan ke depan. Nah, ini terkait pembekalan pengembangan website pembelajaran. Jadi di sini akan saya sampaikan apa saja yang harus disiapkan dan gambaran besar terkait kegiatan nanti kita akan membahas tentang apa. Nah, yang pertama, untuk persiapan sebelum pelatihan, itu akan ada pembuatan akun hosting dan penginstalan WordPress. Jadi, untuk pembuatan akun hosting dan penginstalan WordPress, khusus guru SMA 18 Makassar yang berhadir di Bosowa, itu akan menggunakan hosting dan akun WordPress dari panitia. Jadi nanti kami akan membuatkan 6 akun WordPress yang terdiri dari beberapa mata pelajaran sesuai bidang mata pelajaran yang sudah terdata di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti username dan password itu akan kami serahkan pada saat hari pelatihan. Kemudian, untuk peserta luring atau mahasiswa dan peserta daring, nah peserta daring ini bisa juga guru dari SMA 18 Makassar yang mengikuti secara online ataupun guru dari tempat lain, itu diharapkan telah membuat akun hosting gratis dan menginstal WordPress sebelum pelatihan melalui web yang sudah saya tera di sini. Jadi nanti ini PPT-nya akan saya kirimkan. Di sini akan ada saya lampirkan link pembuatan akun hosting. Jadi sudah saya buatkan step by step dari awal sampai akhir untuk pembuatan akun hosting ini. Jadi akun hosting ini gratis, bisa kita gunakan untuk website pembelajaran. Hanya nanti mungkin ada beberapa fitur yang terbatas. Tapi setidaknya untuk website sudah bisa digunakan. Nah, jadi persiapan ini saya harapkan untuk mahasiswa itu sudah bisa membuatnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menginstal akun hosting dan WordPress di hari H, di hari pelatihan, itu akan mengambil waktu yang sangat panjang. Karena ini akan terkendala jaringan. Terkendala juga nanti misalnya harus mengunduh. Nah, unduhannya itu takutnya butuh waktu yang lama. Jadi untuk meminimalisir masalah-masalah tersebut, saya harapkan akun hostingnya sudah jadi. Jadi kita tinggal langsung masuk ke WordPress. Saya berikan sedikit contoh ya. Jadi kalau misalnya
Semoga saya tidak salah menuliskan emailnya. Oke, kayaknya salah. Ini ada saya catat sebentar. Oke, jadi nanti pada saat pembuatan akun hosting itu saya harapkan Bapak Ibu mencatatnya di Microsoft Word karena biasanya kita ada salah ketik beberapa huruf. Ini saya sudah catat di Microsoft Word. Jadi kalau ada kendala saya sudah tuliskan username sama password. Nah, ini diharapkan yang menggunakan akun hosting gratis harus dicatat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini dari SMA 18 Makassar tidak perlu karena kami sudah menyediakannya. Tapi jika ingin mempelajarinya boleh. Karena lagi starting ya. Oke. Sambil nunggu loading Word-nya, saya lanjut saja dulu. Jadi ini setelah kita sudah punya akun WordPress, nanti kita akan login menggunakan username dan password. Kemudian, apa persiapan lagi sebelum pelatihan? Jadi sebelum pelatihan yang perlu disiapkan adalah penentuan materi sesuai bidang mata pelajaran. Jadi di sini kan saya sudah melihat ada 6 mata pelajaran dari SMA 18 Makassar yang akan diikutkan di BOSOA. Itu bisa sesuai bidang mata pelajaran. Kemudian penyusunan submateri beserta video penjelasannya. Nah, kemarin Bapak Mas Wandi sudah menyampaikan terkait adanya pembuatan video penjelasan sebelum pelatihan. Kemudian penyusunan latihan soal dan penyusunan penyelesaian latihan soal. Nah, menurut saya pribadi untuk Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di mengajar di sekolah, tentunya pasti sudah ada materi, latihan soal, dan penyelesaian. Hanya perlu disiapkan videonya seperti apa. Nah, cara pembuatan video itu kalau misalnya kita di PowerPoint, nanti akan saya berikan juga link cara pembuatan video, tapi saat ini saya akan memberikan sedikit garis besarnya seperti apa. Nah, untuk tipe PowerPoint, saya tidak tahu PowerPoint dari berapa ya, kalau nggak salah dari PowerPoint 2010, itu udah bisa melakukan insert screen recording. Nah, jadi insert screen recording yang di sini, jadi pada saat kita buka PowerPoint, ini kan ada menu yang di atasnya, oke. Nah, di sini kita klik insert, kemudian klik screen recording. Di screen recording ini kita bisa mengambil apapun yang ada di layar laptop. Nah, kelebihannya di situ. Jadi kalau misalnya kita mau buat video terkait tutorial di internet, tutorial entah aplikasi apapun, kita bisa menggunakan insert screen recording. Jadi tidak hanya merekam yang ada di PowerPoint. Nah, prosesnya nanti bisa dicoba dengan langkah pertama harus select area dulu. Jadi kita ambil misalnya saya mau area ini, berarti hanya area ini yang muncul, record, selesai record, nanti di stop. Jadi kalau misalnya sampai 3, 2, 1 selesai, oke, ini terus di stopkan saja kalau sudah selesai. Dan dia akan otomatis kesimpan di slide. Nah, ini tinggal klik kanan, save media as. Kalau misalnya saya kecepatan, nanti bisa ditonton lagi videonya terkait untuk pembuatan video di PowerPoint. Nah, jadi ini akan disimpan aja, terserah namanya apa, dia akan kesimpan dalam bentuk MP4. Oke, jadi ini kalau misalnya udah selesai, dihapus aja. Itu bisa kita pakai untuk mengambil video dari aplikasi apapun. Tapi andaikan misalnya PowerPoint Bapak Ibu bukan yang tahun 2010 ke atas, biasanya ada beberapa yang tidak include insert recording ini, silakan menggunakan slideshow, record slideshow. Jadi di bagian menu, di bagian slideshow, itu record slideshow. Tapi ini kelemahannya hanya bisa untuk merecord dari PowerPoint yang sudah kita buat. Jadi kita tidak bisa keluar dari PowerPoint karena kita merecord dari tergantung nih, apakah Bapak Ibu mau record dari slide ketiga, kalau dari slide ketiga record from current slide. Kalau misalnya ingin record dari awal, record from beginning. Nah, jadi di sini kita udah bisa merecord, ini boleh ada tampilan video, jadi akan ada wajah, ini mohon maaf wajahnya tidak bisa saya lihatkan karena sedang dipakai untuk Zoom. Tapi kalau misalnya kita di bagian kanan bawah, itu kita klik kamera, akan muncul wajah kita segi 4 di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat YouTube ya, YouTube yang ada tutorial berbicara ada wajahnya, itu dia pakai ini atau pakai aplikasi lain boleh. Nah, klik record. Jadi kita tinggal klik record ya, 3, 2, 1. Ini saya akan ngomong.
Pembekalan pengembangan website pembelajaran. Saya lanjut ke slide 2. Pembuatan akun hosting dan penginstalan WordPress, bla bla bla, sampai selesai kita mengajar, buatlah seperti saat kita menjelaskan kepada siswa di kelas. Jadi ketika anak-anak pun melihat video kita itu juga seperti mendengarkan gurunya langsung di kelas. Makanya menjadi seperti interaktif. Nah, kalau sudah kita stop aja. Oke, kita stop, kita keluarkan saja dari layar ini. Apa tandanya sudah jadi? Tandanya sudah ada tanda seperti ini ya Pak Ibu. Sudah ada tanda seperti stiker, artinya sudah kita buat. Nah, pembuatan akun hosting dan penginstalan WordPress, bla bla bla, sampai selesai kita mengajar, buatlah seperti saat kita menjelaskan kepada siswa di kelas. Jadi sudah jadi videonya, nanti kalau misalnya di F5 kan itu sudah bisa, tinggal nanti di save aja. Ya. Pengembangan website pembelajaran. Nah, ini saya udah langsung ngomong ya. Pembuatan akun hosting dan penginstalan WordPress, bla bla bla, sampai selesai kita mengajar, buatlah seperti saat kita menjelaskan kepada siswa di kelas. Jadi ketika anak-anak melihat video itu juga seperti mendengarkan gurunya langsung di kelas. Oke. Jadi kalau F5 langsung ya. Jadi kalau misalnya kita mau save, kita coba cari pilihan yang sesuai. Kita pilih save as, kalau save biasa itu enggak kesimpan sebagai yang bisa langsung terputar ya. Ini kan PowerPoint presentation. Ini mungkin kita bisa menggunakan MPEG for video. Oke, kita save. Tadi saya simpan di mana, kita coba ya. Oke, ini ya pembekalan hari Selasa. Oke, mungkin ini ada kendala di sini, entah dari aplikasi saya yang tidak membuka MPEG-4-nya, nanti bisa dilakukan, dicek lagi sama Bapak Ibu ya. Oke. Nanti silakan Bapak Ibu coba di tempat komputernya masing-masing, mungkin komputer saya masih belum bisa. Cuma kalau misalnya bisa insert recording, saya sarankan langsung menggunakan insert recording karena dia langsung pas kita save media as dia jadi MP4. Nah, kemudian tadi ini oke, ini saya coba buka yang sudah saya buat hosting gratisnya. Oke, jadi nanti yang akan ditampilkan pada saat pelatihan hari pertama, itu tanggal berapa ya Pak? 28. Tanggal 28, Bapak Ibu akan pertama kali saya munculkan tampilan seperti ini. Jadi dari akun WordPress-nya langsung masukkan username dan password. Untuk Bapak Ibu di Guru SMA 18 Makassar, saya memberikan akses penuh untuk Bapak Ibu mengeksplorasi akun WordPress tersebut. Tapi apabila ternyata setelah saya melakukan pengecekan ada penyalahgunaan ataupun mungkin ada serangan hacker dan lain sebagainya akan saya take down. Tapi selama penggunaan itu sebatas wajar dan hanya untuk penggunaan pembelajaran di kelas, tidak akan saya utak-atik. Tapi jika ada takutnya terjadi serangan hacker, karena ada beberapa kali biasanya website itu diserang, itu akan saya take down. Oke, jadi untuk yang gratisan itu bentuknya akan seperti ini, ada 00webhostup.com, itu silakan dicatat username dan passwordnya, jangan sampai pas hari pelatihan malah lupa. Nanti diulang dari awal lagi. Oke, sekian ini untuk persiapan sebelum pelatihan. Jadi penonton materi tadi, contohnya seperti ini. Jadi kalau saya misalnya di bidang matematika, saya ambil materinya logika matematika. Nah di logika matematika itu submaterinya banyak. Bapak Ibu boleh ngambil sekitar 3-5 subtopik aja, jadi tidak terlalu panjang ya. Nah nanti kalau misalnya pengembangannya boleh setelah pelatihan baru kita tambah-tambah lagi.
Nah, submateri ini ada kalimat-kalimat logika, misalnya hubungan antar kalimat, pengambilan kesimpulan. Jadi gimana sih model tekniknya nanti? Ini saya berikan salah satu contoh dari pelatihan sebelumnya yang sudah dibuat. Kita akan modelnya seperti ini, tapi temanya beda. Oke, jadi model website pembelajarannya seperti ini. Ini temanya kita tidak akan sama seperti tema yang saya tampilkan di layar sekarang, tapi tema yang akan kita gunakan pada saat pelatihan riset keilmuan itu akan disetarakan. Alasannya kenapa? Agar mudah pada saat penyusunan atau pengaturan menu. Karena biasanya setiap perbedaan tema itu pengaturan menu ada sedikit perbedaan. Jadi tergantung dengan tampilan temanya seperti apa. Nah, intinya nanti kita akan buat yang ada beranda. Beranda itu tampilan depan. Ini terkait siapa yang pembuatnya, siapa yang mengelola website ini, terus apa aja yang inti-inti yang ingin kita tampilkan. Kemudian materi, yang tadi materi, submaterinya maksudnya ya. Ini materinya, submaterinya kita masukkan di sini. Oke, nah materi ini bisa saya lihatkan contohnya. Jadi biar Bapak Ibu ada gambar bayangan, oh saya harus buat ini gitu. Nah, jadi misalnya besaran fisika ini udah dibuat nih materinya secara garis besarnya udah dibuat, terus dilampirkan video. Jadi yang video tadi yang kita buat di PowerPoint itu boleh Bapak Ibu upload di YouTube ataupun misalnya kalau merasa susah untuk mengupload di YouTube nanti kami akan bantu upload. Nah, di sini bisa diputar sebenarnya harusnya nih. Ya, ini seharusnya bisa diputar. Ini ada kendala dulu di YouTube-nya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti dia akan bisa mutar. Kemudian di materi selesai, kita ke latihan misalnya. Kita ke latihan, persiapkan latihannya apa. Di sini di pembahasan soal, kita coba buka. Jadi ada materi, latihan, dan pembahasan soalnya. Oke, ini misalnya soal-soal tentang besaran dan gerak. Jadi gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita buat dulu materi, siapkan latihan, selesai latihan, pembahasan dari soalnya, kemudian baru kita buat videonya. Jadi videonya itu kalau bisa dibuat per bagian. Video materi, kemudian kalau latihan soalnya mau pakai video juga boleh untuk sebagai penjelasan, penguatannya, kemudian baru pembahasan. Video pembahasan. Oke, jadi ini persiapan sebelum pelatihan. Kemudian kegiatan saat pelatihan. Jadi saat pelatihan apa saja yang akan kita lakukan? Yang tadi saya informasikan, kita masuk ke dalam akun WordPress masing-masing. Setelah masuk ke akun WordPress, kita akan melakukan penginstalan tema. Temanya nanti kita seragamkan. Kemudian pengaturan menu. Jadi menunya kita seragamkan juga, biar sama. Kemudian penambahan konten. Nah, kalau penambahan konten tergantung dari konten masing-masing. Jadi kita akan tambahkan materi dulu, kita selesaikan penambahan materi sampai selesai. Kemudian kita tambahkan latihan soal dan pembahasan, baru kita penyematan video. Nah, maka dari itu penyematan video kalau bisa di H-1 itu sudah ada. Karena kenapa? Kalau videonya kita langsung masukin dari WordPress, itu akan mengambil memori yang besar. Jadi sebaiknya video itu memang sudah kita masukkan entah ke YouTube atau mungkin ke aplikasi yang lain ya. Nah, tinggal dikirim link ataupun mungkin di Google Drive. Oke, ini sudah sampai ke pelatihan website. Apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk pembekalan di pelatihan website? Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran berbasis website. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita melanjutkan ke pembekalan selanjutnya. Mungkin yang belum jelas. Ya, silakan Pak Lutfi Adam ya. Ingin memperjelas kembali. Jadi sebelum nanti offline-nya, kami sudah buat memang videonya, Bu ya? Iya, benar Pak. Oh iya, iya. Jadi cukup satu video saja, Bu, sebagai contoh untuk ini, untuk penggunaan ini.
Kalau bisa 2 video ya Pak. Oh begitu. Oh misalnya kalau kan dalam satu ini KD kan ada beberapa indikator, jadi setiap indikator itu dibuatkan videonya begitu maksudnya. Soal-soalnya. Kalau misalnya satu indikatornya sudah bisa untuk beberapa materi, tapi dimasukin satu indikator aja Pak. Putus-putus. Oh, sorry. Apakah masih putus-putus, Pak? Sudah jelas, Bu. Oke. Bapak kalau misalnya contoh satu indikator di sekolah itu kira-kira untuk berapa submateri? Dalam satu KD itu kompetensi dasar biasanya ada sekitar 3 atau 4 indikator. Nah, indikator ini digunakan, satu indikator itu biasanya digunakan setiap pertemuan. Satu indikator, satu pertemuan. Oke, Kak. Jadi kalau bisa memang ada 2 video, jadi kita ada buat 2 submateri di dalam website itu, Pak. Jadi 2 kali pertemuan jadinya kan, karena kan kalau satu materi biasanya 1 kali pertemuan videonya. Tapi kalau misalnya menurut Bapak kepanjangan, kalau misalnya 1 kali bisa dipotong-potong. Jadi kalau misalnya nanti kalau sudah diupload misalnya di YouTube, tinggal link saja yang dikirim ke dalam web nanti. Iya, betul. Tinggal masukkan link YouTube-nya saja. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada pertanyaan? Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi saya lanjut aja untuk pembekalan selanjutnya. Yaitu terkait pembekalan pengembangan learning management system. Nah, di learning management system ini sebenarnya banyak ya yang LMS yang bisa dipakai. Sebentar Bu. Berarti nanti materi yang di website itu nanti juga materi diaplikasikan ya? Aplikasi ya. Ya. Nanti Bapak Ibu, jadi materi yang Bapak Ibu itu buat, video yang Bapak Ibu buat itu sekaligus nanti juga dipakai di LMS dan dipakai juga untuk di aplikasi. Jadi 1 kali jalan. Jadi materinya sama untuk 3 aplikasi itu, 3 media itu supaya memudahkan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya setelah selesai pelatihan Bapak Ibu mau mengembangkan, menambahkan materi itu silakan. Yang jelas dari kami seperti kayak kemarin minimal 2 topik ya, minimal 2 topik. Ya, begitu Bu ya. Oke, baik, itu tambahan dari Pak Ahmad Suwandi. Sekarang yang di LMS ini kita akan menggunakan LMS Moodle. Jadi waktu pelatihan saya pernah di Pontianak, itu ada ibunya bilang Moodle itu digunakan untuk kalau guru belajar. Mungkin Bapak Ibu yang udah pernah ikut guru belajar atau SIM PKB, apa namanya itu istilahnya, mereka menyatakan menggunakan Moodle. Nah, kalau misalnya dari Kemdikbud ya, dari Dikti, itu Bapak Ibu sebagai pengguna, user. Tapi sekarang Bapak Ibu kami bimbing untuk bisa menjadi administratornya, menjadi pengelola admin dari si Moodle itu. Nah, kelebihannya apa? Kalau Bapak Ibu jadi admin, Bapak Ibu bebas untuk membuat kursus, Bapak Ibu bebas untuk menambahkan siapa yang bisa menggunakan Moodle, jadi lebih luas lah. Terus apa persiapan sebelum pelatihan? Nah, persiapan sebelum pelatihan itu pastinya kita membuat akun Moodle. Nah, di sini ada beberapa alternatif. Kenapa saya memberikan alternatif? Karena baru saya cek ya, kalau sebelumnya saya itu memakai Genomio, ternyata saat ini Genomio sudah tidak available untuk di Indonesia. Jadi kita akan menggunakan 3 alternatif, yaitu yang pertama hosting Moodlenesia. Moodlenesia ini kenapa saya
jadikan yang pertama karena dia gratis, kemudian dari server Indonesia. Tapi kendalanya sekarang itu saya tidak bisa menampilkan prosesnya karena lagi dalam maintenance. Maintenance-nya sampai tanggal 17. Nah, saya akan mengecek di tanggal 18 apakah maintenance-nya sudah sudah selesai ya, apakah sudah selesai dilakukan perbaikan. Jika sudah selesai diperlakukan perbaikan, saya akan buatkan videonya dan Bapak Ibu bisa melihat proses pembuatan akun hosting Modelnesia. Nah, jika ternyata setelah tanggal 18 pun berdasarkan dari webnya belum bisa juga digunakan, maka kita akan menggunakan Moodle Cloud. Kenapa Modelnesia dulu yang jadi alternatif pertama tadi, juga dia penggunaannya selama 6 bulan Bapak Ibu. 6 bulan ini maksudnya, kalau misalnya Bapak Ibu selama 6 bulan tidak ada melakukan aktivitas di dalam Moodle, maka Moodle itu akan dimatikan secara otomatis. Tapi kalau misalnya dalam 6 bulan Bapak Ibu selalu aktif menggunakan Moodle-nya, maka Moodle-nya akan selalu aktif sampai kapanpun. Ya, terkadang kita juga lupa sampai nggak menggunakannya, kita tidak ada login, nah itu akan mematikan akunnya secara otomatis. Nah, di hosting Moodle Cloud yang kedua, ini kelemahannya, dia memang resmi langsung dari Moodle, hanya Moodle Cloud ini adalah versi try atau versi percobaan gratis selama 45 hari. Jadi hosting Moodle Cloud ini akan saya sampaikan mendekati hari H pelatihan ketika Modelnesia tidak bisa dipakai. Jadi kita tetap membuat akun hosting Modelnesia. Nanti ketika misalnya dekat hari ada kendala dengan Modelnesia, kita tidak tahu ya, mungkin takut kejadiannya seperti di Jakarta, yang pusat cyber kebakaran, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita akan persiapan di hosting Moodle Cloud. Tapi hosting Moodle Cloud ini seperti yang saya sampaikan mungkin hanya untuk kita gunakan selama 45 hari. Lepas 45 hari kita harus bayar. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak membayar ya nggak masalah. Tidak melakukan pembayaran ya dia langsung dimatikan akunnya. Nah, jadi hanya digunakan untuk pelatihan. Kemudian ada hosting lokal. Hosting lokal ini adalah server Moodle yang kita install di dalam laptop. Kelemahannya ada ini kalau misalnya hosting lokal forever. Jadi kita mau pakai sampai kapanpun, tidak kita masukkan apapun juga tetap bisa. Kelemahannya adalah ketika kita menggunakan hosting lokal, kita tidak bisa meminta siswa untuk membuka hosting tersebut kalau tidak berada di jaringan terdekat kita. Jadi hosting lokal itu harus menggunakan LAN. Iya, mungkin Bapak Ibu yang dari komputer lebih memahami ini ya, teknik IT-nya itu kita harus menggunakan kabel LAN, sehingga ini cocok untuk kalau misalnya di yang di sekolah itu laboratorium. Nah, lebih cocok di laboratorium sekolah. Tapi untuk pembelajaran atau sebagai kita pelatihan, sebagai kita, ya PJJ sulit untuk PJJ. Tapi untuk kita pelatihan, untuk kita tahu saja bagaimana penggunaan Moodle, ketiga hosting ini sama aja. Jadi ketika kita sudah membuat akun Moodle di 3 hosting ini, tampilan awal dari Moodle-nya akan sama. Saya akan memberikan contoh Moodle yang sudah dibuat. Kalau Moodle yang saya buat ini adalah Moodle berbayar. Jadi tampilannya agak sedikit berbeda mungkin dengan Moodle yang standarnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Moodle yang berbayar ataupun nanti kita ingin mencoba yang versi gratis dari Moodle Cloud, ini besar kemungkinan bisa kita ganti temanya. Jadi kita akan langsung masuk ke seperti ini, username sama password. Makanya saya harapkan sebelum hari H juga sudah ada penginstalan LMS. Ini untuk peserta yang luring maupun daring, tidaknya sudah ada. Tapi sebenarnya pada saat pelatihan juga tidak masalah karena menurut saya pembuatan LMS Moodle tidak terlalu lama dibandingkan website. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pada saat pembuatan mandiri merasa ada bingung, ya silakan ditanyakan pada saat pelatihan. Jadi ini login, username, dan password yang akan kita lakukan. Nanti kita akan membuat beberapa kursus. Ini kursus yang sudah dibuat saya ya. Nah, ada beberapa kursus. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin menjadi edupreneur yang punya bimbel, kan biasanya ada anak-anak atau keluarga yang buka bimbel, bisa ini untuk membuat bimbel sendiri menggunakan Moodle. Tapi kalau misalnya untuk bimbel ya harus menggunakan Moodle berbayar. Ya, tapi sebagai untuk belajar nggak masalah. Nah, jadi ini persiapan sebelum pelatihan. Kemudian apalagi yang harus ditentukan sebelum pelatihan sama. Jadi penonton materinya ini samakan saja dengan website. Ya, jadi nanti isi dari website sama isi dari LMS Moodle kita samakan saja biar waktunya tidak lama. Tetapi apa yang akan kita lakukan saat pelatihan itu akan sedikit berbeda mungkin ya. Kalau misalnya di LMS nanti kita akan sedikit berkreasi lah. Berkreasi mungkin latihan soalnya nanti yang mungkin Bapak Ibu buat di dalam Word
itu kita buat ke dalam bentuk kuis. Entah kuisnya bentuknya pilihan ganda kah, kuisnya mencocokkan kah, karena misalnya di LMS Moodle itu banyak sekali pilihan kuisnya. Nah, kegiatan kita saat pelatihan LMS, ketika Bapak Ibu sudah punya akun Moodle, pertama kita install bahasa Indonesia. Karena rata-rata akun Moodle itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita install bahasa Indonesia, kemudian autentifikasi pengguna Moodle. Autentifikasi itu misalnya kita memasukkan siapa saja yang akan menjadi pengguna Moodle. Jadi kalau administrator sekolah nih, misalnya admin sekolah, saya masukkan dari guru A sampai guru Z, semuanya saya masukin dulu, saya buat jadi punya username dan password, sama semua siswa saya buatkan username dan password. Nah itu gimana cara buatnya akan kita bahas nanti di pelatihan. Penambahan kategori, nah misalnya kategorinya, contoh tingkatan kelas, kita ada ngajar kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nanti kelas 10 kita tambahkan kursusnya matematika peminatan, matematika wajib, misalnya seperti itu. Kelas 11 juga kita tambahkan kursusnya, kelas 12 kita tambahkan kursus. Nah, di penambahan kursus kita lakukan pengaturan kursus. Pengaturan kursus itu misalnya kita tambahkan topik, kita tambahkan aktivitas di situ. Baru setelah pengaturan kursus kita penambahan guru dan siswa. Nah, penambahan guru dan siswa beda ya Bapak Ibu. Jadi penambahan autentifikasi anggota itu adalah semuanya yang akan menggunakan Moodle itu yang kita masukkan. Sedangkan penambahan guru dan siswa itu pada kursus-kursus tertentu. Misalnya Bapak ada yang pengajar dari biologi, fisika. Nah, yang kursus mata pelajaran biologi saya cuma masukin guru biologi sama siswa yang di guru tersebut aja. Seperti itu. Nanti fisika beda lagi. Jadi autentifikasi sama penambahan di mata pelajaran itu berbeda prosesnya. Kemudian penambahan aktivitas itu bisa kita materi, kuis, informasi, misalnya ada informasi untuk ujian, ataupun nanti kita akan buat ini chat room. Nah itu bisa ditambah aktivitas. Oke, jadi itu kegiatan saat pelatihan LMS yang akan kita lakukan. Tapi juga nanti juga diajarkan bagaimana mengimplementasikan video conference dengan Moodle. Oke. Ya, itu juga nanti kita akan coba. Nah, video conference dengan Moodle ini saya belum cek di hosting Moodlenesia ya. Kalau misalnya kalau di hosting yang saya pakai itu saya bisa menggunakan video konferensi Zoom ataupun Google Meet untuk saya linkkan atau misalnya dikaitkan. Nah, dikaitkan dengan LMS Moodle. Jadi pada saat kita membuka kursus, kita ingin melakukan tatap muka pembelajaran secara daring, kita langsung bisa buka Zoom di situ. Cuma saya nanti akan cek lagi untuk versi gratisnya seperti apa, akan saya informasikan sebelum hari pelatihannya. Nah, sampai sini untuk pelatihan LMS, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, silakan Pak. Silakan kalau ada yang ingin langsung ditanyakan. Pak Asri Rahman ya? Ya, makasih banyak. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa yang pertama mungkin saya mau tanyakan kembali ini. Ini tadi LMS-nya ini itu dalam bentuk atau seperti apa yang aktif selama 6 bulan itu? Apakah kita harus memasukkan materi atau hanya maksud saya apa yang dikategorikan aktif itu apakah cukup dibuka saja mengecek ini LMS kita ataukah penambahan materi itu nanti dikategorikan aktif supaya nanti ini selama 6 bulan ini artinya mungkin itu saja Bu. Oke. Makasih banyak. Ya, sama Pak. Saya lihatkan ininya ya Pak ya, website dari Moodlenesia-nya. Nah, ada keterangan dia lagi maintenance sampai tanggal 17. Kita lihat yang gratisnya. Jadi yang free ini untuk uji coba dan prototype learning itu
website LMS akan dihapus jika tidak aktif selama 6 bulan. Nah, di sini keterangannya tidak ada aktif dalam proses apapun ya. Tapi selama saya menggunakan LMS Moodle, aktif itu maksudnya kita tidak ada sama sekali login, Pak. Kita tidak ada login, benar-benar website itu tidak pernah disentuh lagi sama sekali. Jadi setidaknya Bapak ada melakukan login ke dalam Moodle. Jadi nanti terdata di server mereka, oh ini masih aktif, masih ada pengguna yang menggunakannya. Walaupun mungkin Bapak tidak menambahkan materi, tapi setidaknya ada proses login di situ. Bagaimana Pak Asri? Ya, sudah jelas. Ya. Kemudian ini tadi sedikit lagi mengenai pembuatan soal ini tuh. Ya. Apakah dipisah nih? Ini submateri, dipisah videonya, kemudian pembahasan soal itu satu video juga, ataukah disatukan? Ya benar Pak, dipisah Pak. Ya? Dipisah, karena kita akan pisah menu. Oke. Ya, kita akan pisah menu. Iya. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau menggunakan LAN, ya, apakah hanya misalnya siswa di luar dari area kita masih bisa menggunakannya? Nggak bisa Pak, dia harus terhubung dengan kabel. Jadi gitu ya, jadi di satu ruangan saja bisanya, yang lokal. Jadi yang nanti lokal, satu lokasi saja ya? Iya, tapi saya harapkan model Nesia ini bisa digunakan, jadi kita bisa sharing juga hasilnya ke siswa. Bisa Bapak Ibu pakai juga untuk mengajar di kelas. Semoga bisa Pak ya. Semoga dia nggak maintenance lagi nih. Ini per bulan ini 300 berapa? Oh ini kalau misalnya Bapak mau premium, mau membayar 395.000 per bulannya. Per siswa? Bukan per siswa Pak, per satu akun model. Oh, iya. Berapa orang yang bisa gunakan? Maksimumnya di sini keterangannya 1.000 Pak. 1.000. Berapa siswa Pak Sri? 1.000 kalau. Kalau yang mau besar lagi yang 765.000 nih Pak. Itu per bulan Bu ya? Per bulan Pak, per bulan. Tapi kalau punya dana itu bisa juga sih Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Di SMA 18 sudah ada LMS enggak Pak? Kami biasa gunakan di sini yang kami gunakan apa? Yang pasar apa kemarin itu? Yang dari Bu Popi. Yang Bu Popi kemarin. Apa namanya? Bu Popi. Yang digunakan kemarin Bu Popi. Oh bukan. Oh berarti itu, belum menggunakan. Itu berarti belum ada yang dikelola sama sekolah Pak Di? LMS-nya belum, cuma website sudah ada. Iya, ya, berarti belum ada yang dikelola langsung oleh sekolah LMS-nya Di? Belum. Oh iya. Bisa belum. Pak nanti. Kami hanya menggunakan Classroom, Google Sites. Iya. Berarti bukan LMS berarti. Bukan. Ya, nanti bisa juga. Iya, bisa itu Pak untuk di sekolah SMA 18 supaya punya LMS sendiri. Lebih bisa lagi kalau ada diskonnya. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti silakan siapa yang jadi administratornya, sepakati saja nanti gimana. Oke, siap. Oke. Jadi maksimal 1.000 ya? Ya, maksimal 1.000 Pak. Kalau yang 366.000 tadi ya per bulannya itu maksimal 1.000. 1.000 siswa atau gabung semua dengan guru itu? Gabung dengan guru Pak. Ya? Ya, gabung dengan guru. Jadi usernya itu mempunyai siswa. Cukup kalau 1.000. Ya cukup ya Pak ya. Harus 2.000 berarti. 2.000 Pak. Nanggung kalau 1.000. Yang susah ini di kepala sekolah. Benar. Banyak ikut ini Pak. Update kegiatan Kemdikbud biasanya akan ada dana-dana untuk kegiatan
IT di sekolah, biasanya ada. Kemarin itu Pak ada bantuan untuk sekolah itu pemasukan proposal untuk pengembangan bahan ajar berbasis digital. Jadi nanti kami dari universitas juga akan sampaikan kalau memang misalnya ada lagi terbuka. Karena itu bantuan khusus untuk sekolah memang. Masya Allah. Sayang kalau yang begitu tidak kita tangkis secepatnya. Iya, betul. Bagusnya ditangkap cepat. Iya. Pak, harus ditangkap. Dan cuma buaya kecil yang ditangkap. Buaya kecil. Bayi buaya. Ya, makasih Bu, makasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan saja langsung ke ini ya, pembekalan yang terakhir terkait aplikasi pembelajaran. Masih terlihat ya? Oke. Kayaknya saya lebih jelas tanpa saya F5 kan kayaknya udah bisa ya. Nah, ini sekarang kita di pembekalan pengembangan aplikasi pembelajaran. Jadi pembekalan untuk aplikasi pembelajaran, paling yang akan saya ingin Bapak Ibu sudah siapkan adalah penginstalan Lectora Portable. Jadi penginstalan Lectora Portable ini sudah saya buatkan videonya, nanti linknya akan saya sampaikan dengan PowerPoint ini. Tidak susah kok Pak, jadi nanti tinggal diinstal saja, tinggal diunduh, kemudian diinstal. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa besar, jadi install aja di sekolah, nanti dibagikan melalui flash disk. Nah, kalau misalnya mahasiswa, saya rasa sudah ada yang punya Lectora Portable. Kemudian penginstalan flash player jika menggunakan video atau animasi flash. Nah, ini juga sudah saya buatkan videonya. Ada link juga untuk unduh flash player-nya. Kenapa kita perlu install flash player? Karena nanti pada saat pembuatan aplikasi itu kadang ada animasi yang dibutuhkan. Kemudian penginstalan website to APK Builder. Jadi ini persiapan semua. Penginstalan website to APK Builder di sini. Oke. Penginstalan website to APK Builder di sini itu gunanya untuk kita mengkonvert dari aplikasi yang sudah kita buat ke dalam APK atau AAB. APK atau AAB di sini tujuannya untuk bisa diinstal di Android karena tujuan kita adalah aplikasi berbasis Android-nya. Jadi APK dan AAB itu diperlukan. Ini semuanya gratisan, Pak. Jadi Bapak Ibu dan mahasiswa ini gratisan, tidak perlu keluar uang. Jadi untuk Lectora Portable ini diizinkan penggunaannya secara gratis untuk pembelajaran. Penginstalan flash player juga. Penginstalan website to APK Builder juga. Ini sudah saya buatkan videonya. Kemudian persiapan lainnya sama. Penentuan materi sesuai bidang. Nah, bedanya di penentuan tujuan pembelajaran. Karena biasanya kalau kita buat aplikasi, misalnya kita seperti mengajar di kelas, tidaknya ada tujuan pembelajaran aplikasi ini apa. Submateri, latihan soal, penyelesaian itu sama semua. Kalau misalnya mau tambah video, boleh. Nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Ahmad Suwandi pada saat pelatihan, bagaimana memasukkan ke dalam lektoranya. Kemudian kegiatan saat pelatihan aplikasi, apa yang kita lakukan, yaitu penyusunan konten ya ini bukan konten, penyusunan konten dalam aplikasi, publish aplikasi ke dalam bentuk extension X, jadi extension nanti yang X ini itu sebenarnya sudah bisa kita gunakan di Windows. Di laptop sudah bisa nyala. Nah, tapi kalau kita mau ke Android, kita harus meng-convert ke dalam bentuk APK. Hasilnya dapat diinstal dan digunakan di Android. Nah, jika Bapak Ibu masih belum mempunyai gambarnya, saya memberikan sedikit ya Pak Ahmad. Jadi ini saya akan melihatkan contoh dari Lectora Portable seperti apa. Oke, ini ada aplikasi pelatihan. Ini Lectora Portable. Nah, Lectora Portable ini tinggal di-download aja. Nanti Bapak Ibu besarannya 169 MB. Oke, ini tinggal kita buka aja Lectora Portable-nya di bagian Paste. Nggak susah, Pak. Ini sebenarnya bukan install. Lebih tepatnya membuka saja. Iya, Portable.
Jadi Lektora Inspire-nya kita klik. Ya, ini versi lama, karena kalau Lektora yang versi barunya itu berbayarnya hampir 8 juta. Hampir 8 juta kan ya? Wow. Sebentar, ini lagi proses buka lektoranya. Udah kebuka atau belum ya? Ini saya terlalu banyak buka aplikasi jadi agak berat ya. Not responding. Oke, sambil menunggu. Ini saya hanya sedikit memberikan gambaran bagaimana tampilan Lektora Inspire. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka, enggak langsung ini udah terbuka atau belum ya? Ya, langsung tutup dulu ya. Diulang lagi dari awal mungkin. Oke, udah terbuka ini. Cuma not responding, sedang loading. Mungkin karena berat Zoom juga, dikasih juga. Kita tunggu aja. Oke, sudah muncul. Nah, ini konten flash animation, jadi memang harus ada kita download flash ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti dijelaskan sama Bapak Matswandi bagaimana proses membuat aplikasinya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengunduh, terus Bapak Ibu sudah bisa membuka sampai tampilan seperti ini, berarti ya sudah berhasil menginstal Lektora Portable. Ketika sudah selesai ini nanti akan dijelaskan selanjutnya, bukan bagian saya dan bukan saat ini, karena akan kita bahas saat pelatihan. Oke, nanti saya keluarkan dulu. Nah, itu Lektora Portable. Kemudian Flash tadi sudah ada aplikasinya juga, tinggal diunduh saja. Kalau Flash tinggal ikutin aja proses unduh aplikasi, sudah saya buatkan linknya juga. Dan yang terakhir adalah proses di website to APK. Oke, website to APK downloadnya di sini Bapak Ibu. Website to APK. Jadi di Google ketik aja website to APK Builder. Ini yang akan kita gunakan. Yang ada tulisan seperti ini, website to apk.com. Nah, di sini bisa kita lihat pricing. Jadi di bagian pricing ini kita akan bisa melihat harga-harga sesuai dengan fitur-fitur yang disediakan. Nah, kita akan menggunakan yang free edition. Karena kalau Material Plus, Pro Edition, dan Single APK, kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi yang mantap, yang bagus, misalnya seperti Tokopedia dan lain sebagainya, itu kan udah yang aplikasi bagus, saya rasa untuk membeli Single APK $25 per APK itu worth it. Tapi kalau hanya untuk kita saat ini pembelajaran saja, kita gunakan aja Free Edition, nanti Bapak Ibu silakan unduh download now-nya, di bagian download now. Nanti proses bagaimana mengunduh dan menginstalnya sudah saya buatkan juga videonya, akan saya berikan link. Tampilannya seperti apa? Ini lektoranya nggak mau dikeluarkan. Oh, exit ya. Oh iya benar, banyak dibuka. Ya diklik berkali-kali tadi ya makanya. Oke, nah jadi nanti tampilannya saya meletakkan di desktop, ini website to APK Builder-nya. Ini saya buka ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bagaimana sih tampilannya ketika sudah berhasil menginstal? Kita lihat lagi. Tampilannya akan seperti ini. Menunggu lagi. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa menginstal, insya Allah pada saat pelatihan kita tidak akan terkendala jaringan. Karena kemarin saya juga punya salah satu alternatif untuk website to APK yang lain, itu perlu internet. Nah, pada saat unduh materi, unduh aplikasi itu lamanya di jaringan. Kalau ini tidak, ini kita secara offline. Penginstalan pengubahannya itu secara offline. Jadi di sini akan muncul keterangan untuk kita masukin apa saja. Jadi nanti seperti apa cara kita mengubahnya itu akan saya sampaikan pada saat pelatihan ketika Bapak Ibu sudah jadi aplikasinya.
Nah, kalau misalnya yang gratis kita pakai APK Bapak Ibu. APK ini sudah bisa diunduh dan diinstal di Android. Saya sudah coba, tapi tidak bisa ditampilkan karena ini pakai laptop ya. Kalau aplikasi bundle itu untuk masuk ke Google Play Store. Nah, kami nanti akan memberikan contoh bagaimana bentuk aplikasi bundle yang sudah dimasukkan ke Google Publisher. Cuma kalau di Google Publisher, sebagai informasi, untuk masuk ke Google Publisher itu perlu membayar sekitar $25 ya kemarin, $25 atau kurang lebih 368.000 lifetime. Selama kita aktif memasukkan Play Store-nya. Nah, itu fungsinya kita akan bisa masukin namanya AdMob Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat YouTube yang ada Google AdSense, website yang pakai Google AdSense. Nah, kalau aplikasi kita pakai AdMob, itu tujuannya untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi yang sudah kita buat. Tapi dengan catatan website atau APK Builder yang kita gunakan bukan versi gratis, tapi versi berbayar. Jadi itu adalah persiapan yang harus disiapkan oleh kita semua ya, Bapak Ibu guru, rekan-rekan mahasiswa, bahkan dari kami juga sudah menyiapkan segala laptop portable-nya, flash player-nya, website atau APK, kemudian materinya. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu, saya juga akan menyiapkan, jadi pada saat saya menyampaikan, saya juga jadi website saya, website Bapak Ibu juga jadi, LMS saya jadi, LMS Bapak Ibu jadi, aplikasi saya jadi, aplikasi Bapak Ibu juga jadi. Jadi kita belajar bersama. Nah, di kegiatan sudah saya sampaikan, oke, cukup sekian. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kembalikan ke Ibu Susalti. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri Ramadhaningsi, SPDM SIP yang telah memberikan pengenalan terkait bagaimana pengembangan website pembelajaran, kemudian bagaimana LMS, dan nantinya akan kita convert menjadi aplikasi di Android ya. Jadi sudah diberikan tadi beberapa pengenalan terkait pengembangan pembelajaran tersebut. Jika ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau memperjelas persiapan-persiapan apa yang akan kita lakukan sebelum mengikuti pelatihan nanti, boleh Bapak Ibu ditanyakan. Jadi langsung saja di unmute atau boleh melalui room chat. Kami sediakan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Asri. Oh ya, yang mau saya tanyakan mungkin ini apa lagi tutorial videonya tuh ada sebentar mungkin supaya kami juga apalagi tertib menyelesaikan persiapan sebelum pelatihan ini. Mungkin ada tutorial yang tadi disampaikan. Oh ya, tutorialnya Ya, mau itu saja. dilihat sekarang atau saya kirim sekarang Pak linknya? Cukup diperlihatkan saja dulu mungkin, Bu. Oke, sebentar ya. Iya. Tapi ini kayaknya nggak mau kebuka filter ya, ininya, wifi-nya. Oh, YouTube aja ya. Sebentar ya Bapak ya. Sambil menunggu Ibu terlihat. Jadi pengalaman kami Bapak Ibu dari program sebelumnya itu kendalanya hanya di konten buatnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan semua kontennya, bahan-bahannya sudah ada, videonya sudah ada, soal dan pembahasan sudah siap, itu akan sangat cepat dan akan sangat membantu kita dalam pelatihan itu ya. Jadi 3 produk yang kita akan kerjakan nanti itu akan sangat mudah kalau memang konten isinya itu sudah ada. Jadi makanya, tapi saya kira Bapak Ibu sudah ada, tinggal dirapikan, tinggal di upgrade atau bagaimana lah supaya keren kelihatannya. Karena ini akan dilihat diakses oleh banyak orang, jadi Terutama dikti. terutama dikti. Jadi nanti kalau bisa itu dibuat bagus, tapi kami kembalikan kepada Bapak Ibu, kreasi Bapak Ibu. Oke. Mana Zoom? Baik, saya izin share screen ya Pak ya. Nah, jadi
Ini saya sudah upload videonya di YouTube. Ini ada menginstal Web2 APK dan Java untuk Android pelatihan sama membuat akun hosting. Saya kasih contoh yang menginstal Web2 APK-nya. Tapi sepertinya suaranya tidak kedengaran ya, atau kedengaran? Tidak apa-apa, nanti pas dikirimkan linknya kan Bapak Ibu akan nonton kan videonya. Nanti Ibu urutkan saja mulai dari link pertama sampai link terakhir di satu Word ya. Nanti kita kirimkan via WA ke Bapak Ibu. Jadi urutkan saja ini yang pertama. Seterusnya. Ini karena kendala jaringan Bapak, jadi saya kayaknya bukanya langsung dari lokal saya saja. Ini sudah ada saya masukin ke YouTube, tapi saya sengaja pause dulu, saya lihatkan di lokal file. Oke, kayaknya sudah loading lagi jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa peserta pelatihan riset keilmuan. Kali ini kedengaran, merdu. Menginstal aplikasi Web2 APK yang digunakan untuk mengubah. Ini saya cepatkan aja Pak ya. Daftar itu bisa Web2 APK. Ini ada beberapa. Jadi ini kurang lebih sekitar 10 menit dengan. Nah ini saya proseskan sampai terakhir Pak. Jadi memang saya tunggu sampai selesai proses menginstal sehingga. Nah kita tunggu sampai proses install selesai. Setelah selesai finish. Nah seperti itu contohnya Pak. Bagaimana Pak? Sudah jelas. Ya. Nanti Pak akan kami kirimkan Pak ya seluruh link YouTube. GB yang... mungkin Pak baiknya. Ya. Ada dibuat GB barangkali. Iya Pak. Nanti termasuk yang link aplikasi Lektora juga nanti akan kami kirimkan juga Pak. Jadi nanti Bapak Ibu itu tinggal mempersiapkan, tinggal install saja di laptopnya. Jadi pas pelatihan kita langsung saja. Jadi tidak usah install lagi. Laptopnya Pak, laptop bebas Pak ya. Tidak ada juga yang spesifikasi ini yang laptopnya cocok. Oke. Kalau untuk spesifikasi kalau untuk spesifikasi laptop Pak, paling yang harus diperhatikan sebenarnya di bagian Lektora. Cuma menurut saya karena ini Lektora portable, jadi untuk laptop yang mungkin biasanya kayak laptop saya Pak, masih bisa lah Pak kalau portable. Tapi kalau Lektora asli itu berat sekali Pak. Kalau portable masih aman. Sudah. Ya. Sudah Pak. Jadi menurut saya tidak ada spesifikasi yang khusus untuk pelatihan kegiatan ini. Baik. Ya, masih ada Bapak Ibu yang ingin diperjelas kembali mengenai persiapan-persiapan yang akan kita lakukan sebelum mengikuti pelatihan. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dari adik-adik mahasiswa atau masih ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik mahasiswa? Mungkin masih ada yang kurang jelas. Oke, baik. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya pembekalan yang sudah diberikan oleh Ibu Sri Rahmadaningsih. Namun sebelumnya saya mengingatkan dulu kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk mengisi link absen yang sudah saya share melalui room chat. Jadi silakan mengisi kembali untuk absensi di kegiatan pembekalan di hari kedua. Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya mohon kesediaan Bapak Ibu sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kegiatan pembekalan kita pada pagi hari ini, saya mohon untuk bisa mengaktifkan kameranya dulu, karena kami akan mengambil gambar secara virtual. Kalau boleh videonya diaktifkan, kameranya diaktifkan. Adik-adik mahasiswa juga tolong diaktifkan kameranya.
Mohon izin untuk mengaktifkan kameranya. Kami akan mengambil gambar secara virtual. Kami tunggu ya. Pada adik-adik mahasiswa tolong diaktifkan dulu kameranya. Bapak Ibu sekalian juga kami mohon izin untuk mengaktifkan kameranya. Tolong Nola, Lisma, Sri Suryani, Sri Jemari, tolong diaktifkan kameranya. Oke. Baik, saya akan mengambil gambar. 1, 2, 3. Saya ulang sekali lagi. Oke. Saya ulang sekali lagi, tolong mengaktifkan kameranya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak kalian adik-adik mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan pembekalan pada hari kedua ini bisa menjadi memberikan kemudahan ya dan kelancaran untuk kegiatan pelatihan riset ilmuwan ke depannya. Baik, kami mohon undur diri dan sampai ketemu nanti pada kegiatan webinar nasional yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 Desember 2021. Untuk informasi lebih lanjut dan informasi mengenai link dari pembekalan pada hari ini akan kami share secepatnya kepada Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, dan untuk informasi lebih lanjut juga nanti akan diinformasikan kembali oleh kami dan akan kami informasikan melalui Google grup WhatsApp ya. Oke, baik, kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembekalan kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin pamit ya. Izin lab, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama Pak. Terima kasih. Saya izin end meeting ya, Pak, Bu.